Shalom guys, para lovers of God. Senang kita bisa berjumpa kembali. Bagi para lovers of God yang baru di channel ini, selamat datang, welcome. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua, karena channel ini akan membangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Oke guys, langsung saja. Kali ini kita akan membahas satu topik dengan judul Become the Light of the World. Menjadi terang dunia. Episode yang lalu telah kita renungkan bersama-sama status kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu sebagai garam dunia. Nah, kali ini kita akan merenungkan lanjutannya, yaitu status kita sebagai terang dunia. Guys, sebelum ditemukannya lampu, manusia menggunakan api dalam obor untuk memberi penerangan. Semakin maju teknologi, ditemukanlah lilin dan lentera. Renungkan ini guys, kenapa kita sangat perlu lentera, lilin, ataupun lampu di zaman modern seperti sekarang ini? Jawabannya karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa tinggal dalam kegelapan. Karena itu manusia butuh cahaya yang bisa menerangi keadaan sekitarnya. Nah guys, sadarkah kita bahwa kita menyandang status sebagai terang dunia? Matius 5 ayat yang ke-14 berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekali lagi, kamu, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di sini jelas dikatakan bahwa kita adalah terang dunia. Setiap kita adalah terang dunia, guys. Artinya, kitalah yang menerangi dunia. Matius 5 ayat yang ke-15, satu ayat setelahnya berkata demikian. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dari ayat ini kita disadarkan bahwa kita harus berfungsi. Berfungsi apa? Berfungsi terang kita harus bisa dilihat oleh orang banyak. Dilihat oleh semua orang. Sehubungan dengan status kita sebagai terang dunia, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan guys. Yang pertama, kita sebagai terang dunia adalah melanjutkan tugas Yesus sebagai terang dunia. Kenapa? Yohanes 9 ayat yang kelima berkata dengan jelas, selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi, ketika Yesus ada di dalam dunia, dia adalah terang dunia. Dan renungkan ini, Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Jadi sudah seharusnya kita melanjutkan karya Yesus di dunia ini. Kolose 1 ayat yang ke-18 berkata, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ingat ini guys, terang yang kita dapatkan sumbernya itu dari Yesus, Tuhan kita. Kita hanya menyalurkan saja. Ibarat bulan, itu terangnya dia dapatkan dari matahari yang dia refleksikan kepada bintang-bintang yang lain, kepada planet-planet yang lain. Jadi bukan bulan itu memiliki sinar atau menghasilkan sinar, memproduksi sinar, tapi dia hanya merefleksikan, memantulkan kembali sinar yang dia dapatkan dari Tuhan. Demikian pula kita. Sinar yang kita harus tampilkan kepada dunia sebagai terang dunia
adalah kita dapatkan dari Tuhan. Kita hanya merefleksikan, kita hanya menyampaikan saja apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, guys. Tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai terang dunia adalah supaya ada dua tujuannya, guys. Yang pertama, supaya orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan baik kita. Dan dampaknya mereka akan memuliakan Allah. Matius 5 ayat yang ke-16 berkata dengan jelas, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Tujuan kedua adalah supaya kita sebagai terang memberi arahan atau guidance kepada orang-orang di sekitar kita. Renungkan ini, terang selalu menghilangkan kegelapan. Di dalam terang kita bisa jadi tahu arah kemana kita akan berjalan. Yohanes 8 ayat ke-12 berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dengan kita menjadi terang dunia, kita dapat menunjukkan jalan kepada orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam kegelapan dunia. Karena terang selalu memberi arah. Dengan terang kita bisa tahu ke arah mana kita harus berjalan. Kiri, kanan, depan, atau belakang. Biarlah hidup kita juga dapat memberi arah. Khususnya arah keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Oke guys, para lovers of God, mari kita refleksikan hidup kita. Apakah terang yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, itu sudah kita refleksikan, reflektorkan, pantulkan kepada orang-orang sekitar kita? Lalu kalau belum, mari lakukan tugas itu. Guys, biarlah renungan kita kali ini boleh membuat kita menyadari status kita sebagai terang dunia. Dan biarlah terang kita sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka tahu arah yang benar untuk mereka tuju. Sampai bertemu lagi guys dalam topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati. God bless you dan ini manaku.